Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali kita berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda tetap diberikan kesehatan termasuk keluarga Anda selalu mendapat rezeki yang barokah. Amin ya. Kita akan membahas tentang mengapa harus kewirausahaan ya, yang berhubungan dengan kondisi kekinian ya. Kita secara umum ataupun dunia ini kena pandemi ya. Kita lihat bahwa yang survive sekarang ini adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan makanan ya, pertanian dan peternakan. Nah, ini dibutuhkan penguatan bagaimana mengembangkan kewirausahaan ya. Kita akan bahas dalam hal ini. Kita mulai dari apa yang kita sebut pendahuluan ya, pendahuluan sebagai yang melatar belakangi kenapa sebetulnya kita akan membahas tentang kewirausahaan ini. Mengapa? Dan pertanyaan sederhana. Yang jelas tidak mungkin ya semua penduduk atau masyarakat atau Anda semua itu akan menjadi pegawai negeri sipil. Tetapi justru sektor-sektor yang kita lihat survive itu adalah sektor usaha kecil menengah yang harus dikuatkan, terutama di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan seterusnya. Ada perkataan sederhana sebetulnya, selama manusia atau kita semua masih mau makan dan makanannya itu adalah protein hewani, protein nabati atau sumber karbohidrat, insya Allah yang namanya usaha di bidang ini akan terus berkembang, karena manusia atau makhluk kita yang bernama manusia itu belum bergeser makanannya ya. Misalnya dia bisa makan sesuatu yang keras, misalnya makan batu ataupun makan, maaf ini ya, bukan ini, makan pohon ataupun yang lain. Nah, ini tetap itu bidang itu yang insya Allah ke depan menjanjikan, dengan upaya nanti dikuatkan di bidang kewirausahaannya ini ya. Nah, jika dahulu kewirausahaan itu merupakan bakat bawaan ya sejak lahir ya, dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, maka sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser ya. Jadi kita lihat etnis tertentu yang memang leading di bidangnya, memang sejak awal sudah dia melihat membuka toko, membuka warung ya, tidak mungkin maaf ya kita sebutkan misalnya etnis Tionghoa atau etnis Arab itu memang, atau sebagian juga etnis India yang leading di berbagai macam ini ya sektor ya, terutama di sektor perdagangan. Nah, dari proses yang kita lihat berlangsung, ternyata kewirausahaan itu telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai ya, kemampuan atau ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup ya, untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Contoh sekarang ya, hampir semua sektor ya di bidang pariwisata atau perhotelan itu ya boleh dikatakan ya ambruk ya, ambruk. Bahkan banyak kita lihat di berbagai tempat ya, hotel-hotel yang kelasnya luar biasa itu sudah tidak ada pengunjung, bahkan tertulis di depannya mau dijual. Nah,
hal ini tidak boleh mengecilkan hati kita untuk berusaha. Justru yang berkembang itu adalah di sektor-sektor tadi yang Bapak sebutkan di pertanian. Nah, di bidang kewirausahaan kita harus hadapi tantangan pandemi ini gitu. Tidak bisa kita berpangku tangan. Kita kan masih butuh makan ya, masih butuh minum makanan yang sehat yang bisa membantu produktivitas kita menjadi tinggi. Dan ancaman yang terbesar lagi ya pada saat ini setelah pandemi ini, maka tingkat penghasilan orang ya, tingkat daya beli orang itu akan menurun. Apa yang dikurangi nanti ya, pasti itu makanan ya. Nah, makanan ini akan berdampak pada ya secara fisiologi di tubuh manusia ya, yang akan berdampak besar itu mungkin ya, atau bahkan dari beberapa laporan itu adalah ibu-ibu hamil ya. Ibu-ibu hamil itu kan memerlukan gizi yang seimbang, dalam artian kebutuhannya harus tercukupi baik untuk si ibunya ataupun untuk calon anaknya ya. Tidak mungkin dia hanya makan untuk dirinya sendiri. Nah, dampak yang lebih lanjut yang kita takutkan itu adalah stunting ya. Stunting itu ya kekurangan zat gizi yang dimulai dari ibu hamil sampai dilahirkan, nanti mengakibatkan pertumbuhan yang tidak ya kurang seperti layaknya atau tidak normal. Nah, kalau hal ini berlanjut, maka ya apa yang terjadi itu bisa terjadi lost generation. Jadi generasi pandemi ini nanti ya boleh dikatakan IQ-nya itu kurang nanti ya. IQ kan ada istilah IQ jongkok ya. Nah, kita tidak berharap demikian ya, masyarakat kita ataupun saudara kita yang mungkin family kita, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, tantangan itu bagi seorang wirausaha harus dihadapi dan mencari peluang dengan berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi. Lihat di sekitar kita, apa yang bisa kita manfaatkan sebetulnya dari hal-hal yang sekecil apapun ya. Ada produk mungkin yang dulu ogah kita makan ya, enggak mau kita makan ya mungkin kita harus mengolahnya ya, perlu sentuhan teknologi dan lain-lain ya, karena di beberapa tempat itu sebetulnya banyak itu dimanfaatkan ya. Oke, itu ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan itu dapat dipelajari dengan dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur. Jadi kita kesempatannya itu sama ya. Kenapa mungkin seseorang dulu hanya etnis tertentu yang mempunyai kemampuan di bidang wirausaha itu dulu, karena memang mereka sudah dibiasakan ya. Tetapi sekarang itu bisa dipelajari. Tidak cukup misalnya hanya keturunan, bahwa orang tua kita kaya, bahwa orang tua kita wirausahawan, lalu diturunkan, dan kebanyakan itu tidak banyak atau kebanyakan tidak berhasilnya ya. Yang perlu kita pahami ya, apapun bidang kita, kebetulan Anda bergerak di bidang kesehatan, tidak salah ya untuk berwirausaha di bidang lain, karena kewirausahaan itu adalah bagaimana kita menghadapi tantangan itu ya, mengambil resiko, membuat sesuatu. Justru dengan sarjana nanti insya Allah Anda lulus semua ya sebagai seorang sarjana, itu adalah pola pikirnya di dalam mengambil suatu keputusan ya. Jadi itu yang kita inginkan, kita bentuk sikap mental bagaimana menghadapi berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita. Nah,
Bahkan untuk menjadi wirausahawan sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang ditekuninya. Pada saat ini, coba bayangkan ya, semua sektor, mobilitas dan lain-lain itu kita tidak terfikir ya bahwa kita akan dilakukan lockdown misalnya ya, kalau istilah yang sekarang lagi tren itu adalah PPKM ya, membatasi mobilitas orang, bahkan penerbangan yang nggak terfikir ya, penerbangan juga banyak yang gulung tikar ya. Nah, ini tidak terbayang sekali. Tetapi ada sektor-sektor tertentu ya yang memang kita tidak terfikir, seperti sekarang kita online kuliah mungkin harus online ya, harus melek teknologi. Nah, itu kalau wirausaha tidak menyiapkan hal tersebut, istilahnya tidak bisa menerima sesuatu hal yang baru, itu maka dia tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu ya, tidak cukup hanya bakat saja. Oh Pak, saya pintar memasarkan, pintar berbicara dengan klien atau ini ya, konsumen. Tidak bisa, tidak cukup. Itu harus diimbangi mungkin ya, pengetahuan di bidang usaha lain ya, seperti tadi teknologi informasi, pemasaran secara virtual. Seperti ini ya, kita bertatap muka secara virtual, kita akan bisa membahas, dan alhamdulillah jangkauannya tidak hanya ini, hampir mungkin seluruh yang berminat untuk bisa menambah ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan ini ya. Jadi gitu. Kemudian tugas dari wirausaha itu sangat banyak. Misalnya ya, tugas mengambil keputusan. Ini yang penting. Mengambil keputusan itu dengan berbagai macam pertimbangan ya. Kita analisis dulu sebelum memutuskan apa dampak baik buruknya, apakah bisa menjadi peluang yang bagus dengan keputusan yang kita ambil tersebut, dan itu bermanfaat bagi usaha kita gitu ya. Kemudian kita perlu kepemimpinan teknis ya, jangan sampai misalnya Anda sudah berwirausaha tetapi secara teknis tidak tahu ya. Ini nanti bisa menimbulkan masalah kalau misalnya, maaf, jangan sampai ada yang nakal, misalnya pegawai Anda tidak tahu secara teknis. Nah, itu kan bisa dimanipulasi. Tetapi kalau Anda punya pengetahuan secara teknis, Anda bisa memimpin, jadi Anda bisa mengarahkan. Loh, kenapa bisa demikian ya? Kemudian kepemimpinan organisatoris ya. Secara umum usaha itu harus terorganisir secara rapi, secara baik ya, balance ya, supaya sinergi dari berbagai macam mungkin bidang yang mendukung, mulai dari yang penyiapan bahan baku, mungkin perlu orang yang punya kemampuan memilih, memilah, dan seterusnya. Setelah itu dia ada kemampuan secara teknis yang mengolah nantinya. Kemudian bagaimana dia nanti menampilkan produk itu supaya menarik ya, seperti gambaran di layar tayangan ini. Sekali orang melihat, woi bagus sekali ini, tak beli kebab lah gitu. Melihat penampilan seolah-olah air liur kita misalnya jadi keluar ya, rasa-rasa mau beli sama gerobak-gerobaknya misalnya ya, seperti itu gambaran. Itu kan perlu kemampuan di bidang organisatoris, bagaimana mengelola dan mengkomersialisasi, termasuk penyediaan modal ya. Jadi bagaimana nanti memasarkan sesuatu yang tidak berharga mungkin ya, menjadi sesuatu berharga, menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, contoh nih ya, ini kebab Turki misalnya. Untuk inovasi, apakah ya, kadang-kadang kan kalau ada makanan baru itu akan
sulit lidah kita menerima. Nah, bagaimana inovasinya ya? Bagaimana kebab itu misalnya bisa diterima oleh kita gitu, yang selera Indonesia lah ya, seperti itu ya. Salah satu contoh misalnya, apakah ada varian lagi? Misalnya kebab itu biasanya kan dari daging ya, baik daging kambing atau daging sapi. Mungkin akan kita proses atau kita inovasi misalnya dari ikan. Kan ada orang yang tidak suka makan daging, tapi ikan makan. Nah, perlu difikirkan juga ya orang-orang yang punya keterbatasan terhadap konsumsi daging. Bagaimana membuat kebab yang rasanya seperti kebab daging, tetapi dia tidak dari daging ya. Kan kita sudah banyak contoh ya, rasa jamur, beberapa jamur itu identik ya dengan rasa daging. Ini untuk yang vegan ya atau vegetarian itu sudah mengolah berbagai macam olahan yang rasanya seperti daging tetapi bahannya itu dari nabati. Jadi sumber-sumber sayuran dan seterusnya ya. Jadi itu hal-hal yang harus ini. Misalnya kopi ini, alhamdulillah kopi kita ini bagus ya, sudah menjadi bisa dikomersialisasi, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan menembus pangsa pasar dunia. Itu beberapa ini termasuk yang dari Bengkulu ya, Bapak atau kita melihat ya iklannya itu sampai ke Kazakhstan sana. Nah, ini kan peluang sebetulnya. Kita punya banyak, apalagi di Sumatera ini ya, banyak potensi, terutama kopi-kopi yang ini. Nah, yang kita pesankan ya, kita harus mengangkat potensi lokal, karena kalau misalnya potensinya di daerah lain itu mungkin nanti terbentur pada ongkos atau operasional transportasi dan lain-lain. Kita berharap ada produk lokal kita olah di daerah kita masing-masing, kemudian kita jual adalah dalam bentuk produk jadi ya. Kalau sudah dikemas sekarang ini kan pemasarannya, nah ini juga kan bagi seorang pemimpin harus tahu pemasaran dengan media online ya, sosial media, medsos. Ini kan kalau seorang pemimpin tidak punya kemampuan di bidang ini juga akan repot ya, tidak seperti konvensional zaman dulu pemasaran dan seterusnya ya. Kemudian kalau di lebih spesifik lagi, apa sih pengertian wirausahawan itu ya? Wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat ya. Dia mampu melihat apa sih, kenapa sih ini ya, kok begini, apa solusinya ya. Kemampuan melihat, kemudian dia menilai peluang. Apakah bisa dijadikan atau dikomersilkan atau apakah bisa dijual dan seterusnya ya. Banyak kita analisis dulu ya. Kemudian dia tidak hanya menilai peluang, dilakukan ya, diterapkan ya. Ada aktivitas untuk melakukan usaha itu. Setelah terjadi proses usaha tersebut, baru memanage sumber daya yang dibutuhkan serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kita itu sukses secara berkelanjutan. Nah, yang sering terjadi ya, sudah minat usahanya sudah bagus, minat berwirausaha juga udah bagus, tetapi kadang-kadang kita latah ikut-ikutan. Nah, contoh misalnya orang nanam sawit-sawit semua, orang nanam karet-karet semua, sempat ada es kepal semua, terus pisang picok atau pisang meler apa ya, itu semua habis itu berjamaah bangkrut semua. Nah, itu yang salah satu. Nah, sekarang es bubble ya, es bubble banyak sekali, tetapi tidak ada nilai keunggulan dari apa yang kita buat ya. Jadi dan kadang-kadang bahannya itu dari luar daerah. Nah, ini yang bisa menimbulkan masalah ya, akhirnya tidak bisa berkelanjutan usahanya.
kita harus cari potensi yang ada, walaupun itu sama, misalnya es bubble dan lain-lain, bahan bakunya harus ada inovasi di situ. Misalnya begini, es bubble itu dibikin organik, organik ini masa pandemi misalnya, ada sentuhan sumber, pengen sumber protein yang bagus, nabati, kita ambil mungkin bahan yang mempunyai senyawa bioaktif di situ, ya. Bahan-bahan tersebut kalau dikonsumsi bisa menyehatkan. Contoh paling gampang, ada nggak ini kalau kita tanya, ada es bubble yang memang dirancang secara organik, kalau diminum tidak hanya manis, ya kadang-kadang manis itu bisa menimbulkan masalah bagi seseorang. Nah, kita kombinasi misalnya dengan daun kelor atau tepung daun kelor, ya. Ini mungkin tahu ya daun kelor ya. Kalau dulu daun kelor itu hanya untuk menangkal teluh katanya, tetapi sesungguhnya kelor itu proteinnya sangat tinggi ya, untuk tanaman atau hijauan ya, ataupun daun-daunan termasuk proteinnya tinggi, dan digadang-gadang atau kita coba ya, kalau di masyarakat kita bisa tanamkan di mana, dan gampang itu dibikin stek tancap, bisa tumbuh dia. Nah, dibikin tepung, nanti es bubble-nya itu mengandung misalnya tepung daun kelor ya, dan itu bisa membantu imunitas di masa pandemi ini. Kan seperti itu upayanya, kita melihat peluangnya. Wah, apalagi di daerah kita itu termasuk kelornya banyak gitu. Tetapi kalau ditanya apakah pemanfaatannya sudah maksimal atau optimal, tidak gitu ya. Orang lebih banyak apa itu tanaman itu ya. Kalau ditanya atau kita ini saja secara sederhana, kita sampling ke pasar, apakah ada orang yang menjual sayur daun kelor? Tidak gitu. Beda dengan yang lain, kalau sayur bayam, sayur yang lain itu banyak sekali ya di pasar itu. Tapi untuk sayur ini tidak ada. Nah, ini hal ini yang mungkin bisa dikuatkan nantinya. Nah, kita akan beranjak kepada penentu keberhasilan ya. Ya, dari kewirausahaan ini bagaimana kita memicu supaya kita itu punya tingkat keberhasilan tinggi di dalam apapun ya. Nah, ini sebagai contoh perbedaan antara negara maju atau kaya dan negara berkembang atau miskin tidak tergantung pada umur negara itu. Ya, contohnya misalnya negara India, Mesir yang umurnya lebih dari 200 tahunan itu, tetapi mereka tetap terbelakang miskin ya kalau dibandingkan dengan negara-negara misalnya ya Singapura, Jepang, Korea, Kanada, Australia, New Zealand, negara yang umurnya kurang lebih dari 150 tahun saat ini telah menjadi bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin ya. Dengan kondisi sekarang ini kan menuntut inovasi ya, bahkan sekarang lebih berat lagi kondisi dengan pandemi di dunia ini. Nah, jadi itu ya, jadi gambarannya tidak penentu sebagai penentu suatu negara ya. Kalau kita sekitar 70 tahunan ya, mudah-mudahan kita ke depan akan lebih baik lagi ya. Nah, oleh karena itu kita bisa pahami bahwa majunya sebuah negara yang tidak majunya sebuah negara juga tidak terletak pada ketersediaan sumber alam yang melimpah ruah. Maaf ya, kadang-kadang seribu maaf. Kenapa ya kita di Indonesia itu seperti lagunya Koes Plus itu ya, semuanya ada, kolam susu ya. Kemudian tanaman itu ditancapkan sudah tumbuh. Alhamdulillah, sejelek-jeleknya tanah kita itu masih jelek di daerah yang di Jazirah Arab sana atau di Afrika sana, yang semuanya tidak bisa tumbuh ya. Tanah kita walaupun jelek pun itu bisa tumbuh singkong tancap, bisa tumbuh, bisa kita makan dengan hal itu. Nah, ini kan sesuatu yang harus jadi pemikiran kita ke depan. Mengapa demikian ya? Kita lihat sumber daya alam kita semakin ditinggalkan, hanya tergantung pada beras.
Padahal usaha tani padi itu termasuk usaha yang paling susah gitu, dan produksinya lama ya, 3 bulan, tetapi tidak menjamin nanti sukses mendapatkan hasil. Sementara mungkin ada tanaman yang tidak terlalu kita pelihara ya, mudah kita ininya. Contoh misalnya di daerah kita kan banyak talas-talasan. Nah, ada ini ya, iles-iles atau porang yang diekspor. Nah, harusnya dikembangkan itu. Belum lagi kita punya sukun ya, umbi-umbian kita banyak, kemudian dulu pernah sagu banyak, tetapi semuanya itu musnah karena kebijakan juga regulasi ini juga harus diperbaiki, bahwa diversifikasi pangan itu tidak boleh hanya ya harus dikembangkan, maksudnya diversifikasi pangan itu harus banyak yang lain yang bisa kita kelola. Misalnya ini ya, salah satu digambarkan di sini Jepang, areanya sangat terbatas. Daratannya cuma 80%, itu ya bukan cuma ya, 80% berupa pegunungan dan tidak memadai untuk meningkatkan pertanian dan peternakan ya. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi dunia nomor 2 ya. Jepang laksana suatu negara industri terapung yang sangat besar, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya hampir ke seluruh dunia. Nah, ini harus jadi pemikiran, harus jadi penguatan di kita. Kita jangan bahkan kita jadi importir yang luar biasa. Yang harusnya tidak perlu impor, kita impor. Ya, kita pernah dengarkan garam kita impor, beras kita impor, jagung kita impor, kedelai kita impor. Lalu bagaimana ini belum yang lain ya, konsumsi berbagai macam barang yang ada di sekitar kita. Nah, sementara negara Swiss sangat kecil dan daratannya hanya 11% yang bisa ditanami, tidak mempunyai perkebunan coklat ya di Swiss itu, tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Nah, bagaimana ini kok bisa terjadi ya? Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Misalnya kita contoh ya, Nestle ya adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia, ya mulai dari coklat, susu dan lain-lain ya. Itu luar biasa ya. Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi di bidang keamanan dan ketertiban. Tetapi saat ini bank-bank Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia ya. Jadi hampir semua orang berlomba-lomba menyimpan duitnya di bank Swiss ya. Bahkan ada ya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik tentunya ya. Nah, hal ini memberikan contoh, memberikan pemikiran, ayolah kita bersemangat, kita semuanya ada, kita semuanya punya, tinggal bagaimana kita mengolahnya dan tumbuhkan wirausahawan, entrepreneur ya, baik wanita, pria, semuanya mempunyai kesempatan yang sama ya. Nah, maju atau terbelakangnya sebuah negara juga tidak ditentukan oleh kecerdasan warganya. Ras, warna, kulit, agama juga bukan faktor penentu. Buktinya para imigran ya yang dianggap pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang handal dan sangat produktif ketika bekerja di negara maju atau negara kaya. Itu di Amerika misalnya, banyak itu keturunan, maksudnya warga negara Indonesia yang sukses di situ. Sering saya melihat laporan dari VOA ya, ataupun dari negara India, ataupun orang-orang imigran dari Afrika, itu justru bagus-bagus mereka, dia punya potensial, mungkin sudah tertanam etos dan motivasi yang tinggi bahwa mereka itu adalah minoritas, harus bekerja, berupaya seoptimal mungkin, seperti digambarkan di dalam agama kita ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin ya, besok harus melakukan aktivitas yang lebih baik dari hari ini. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak demikian itu, maka kita itu adalah termasuk orang yang merugi ya. Jawab
apa yang penentunya ya menjawab dari fenomena di atas? Ternyata perbedaannya terletak pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang masa lalu melalui suatu pendidikan dan kebudayaan atau etos kerja dan motivasi. Didapat bahwa perilaku masyarakat di negara maju itu sebagian besar ya mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan yang kondusif ya. Kita sebetulnya yang mayoritas sebagai umat Islam itu semuanya sudah ada ya, bahwa ambillah dunia itu seolah-olah kita hidup selamanya. Kita harus berusaha ya di dunia ini memperbaiki taraf hidup itu seolah-olah hidup selamanya. Tetapi kalau soal ibadah itu seolah-olah kita mau meninggal atau mati besok ya. Ada sikap dasar kepribadian penyebab majunya seseorang atau sebuah bangsa. Ini contoh ya. Nah mungkin bisa ditambah dan di daerah kita ataupun dimanapun itu kadang-kadang kita mempunyai kearifan lokal yang bisa dipegang ya. Nah yang pertama itu adalah etika sebagai prinsip dasar kehidupan sehari-hari. Nah, etika ini yang tergerus sekarang. Kita bagaimana bersikap ya ke orang tua, ke sebayanya, bagaimana menghormati, bagaimana kalau Jawa itu ada unggah-ungguhnya, ada tata keramanya. Nah, kalau di dalam Islam sudah jelas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan etika ya. Bagaimana kita bersikap, tingkah laku, pola tindak, tata krama dan seterusnya. Itu harus diperbaiki. Siapa sih yang suka dengan orang yang tidak jujur ya, yang tamak, iri, dengki? Tidak ada orang yang suka. Nah, jangan sampai sifat-sifat yang jelek itu berjamaah semuanya. Akan kacau. Jadi seperti zaman jahiliyah dulu ya, nanti susah ya, dianggap misalnya mengambil punya orang itu atau korupsi itu dianggap biasa ya, enggak bisa ya. Banyak sekarang kejadian yang tertangkap dan seterusnya, itu udah bukan orang yang ini bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang pintar dan punya pengetahuan. Nah ini yang jadi kendala. Kemudian kita tidak boleh pesimis, kita harus rubah itu supaya tatanan itu kembali ke normal ya. Kemudian yang kedua itu kejujuran dan integritas ya. Kejujuran, kita harus jujur ya. Dengan apa? Kalau kita tidak jujur ya nggak bisa ya. Dan punya integritas untuk tetap ya pada kejujuran tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita punya, amanah ya. Contoh yang paling gampang ya, kita mulai dari Anda ini di kuliah ya. Anda sudah dikasih amanah sama orang tua Anda untuk kuliah misalnya ya. Kuliah, belajar ya, harus konsisten bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan orang tua. Mungkin orang tua Anda kan bersusah payah mencari biaya, mencari dana supaya Anda bisa kuliah dengan baik. Nah, bagaimana Anda tanggung jawab Anda terhadap amanah yang sudah diberikan orang tua Anda? Nah, berikutnya adalah memiliki etos kerja yang tinggi. Ya sudah, isi hidup ini dengan sesuatu yang baik, dengan kerja, dengan ibadah. Ini kadang-kadang ada orang ya yang menyebut kadang-kadang ini, loh kok orang-orang di luar sana seperti Jepang ya, Korea itu mempunyai etos kerja lebih islami ya, etos kerjanya daripada dengan kita. Kalau kita kadang-kadang kelak saja, kelak lah, terus kelak. Jangan maksudnya kelak nanti ya, nanti terus nanti. Nah, kemudian yang kelima, cinta pada pekerjaan. Kita harus mencintai pekerjaan yang kita punya, kita manfaatkan dengan optimal, harus suka ya. Kecintaan ini harus ditumbuhkan ya, karena bagaimanapun kita
arahkan bahwa pekerjaan kita adalah jihad untuk kita untuk memberikan penghidupan. Kalau yang punya istri ya untuk nafkah istri, kalau punya anak untuk anak, agar kita juga bisa membantu orang tua atau agar kita bisa membantu masyarakat di sekitarnya, dan itu menjadi lahan atau ladang amal kita. Yang keenam itu hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Nah, ini kuncinya. Kalau kita tidak punya ketaatan pada aturan, ya, baik aturan pemerintah ataupun aturan yang atau syariat agama, kita akan sulit untuk mengendalikan tatanan sosial ini, ya. Kemudian hormat pada hak orang lain. Ya, kalau punya orang lain ya janganlah kita ini. Bagaimana kita kalau tidak menghormati hak orang lain? Nah, lalu hak kita yang harus dihormati, jangan, kita akan rugi kita, ya. Kemudian ada motivasi untuk sukses, ya, bahwa kita harus sukses. Anda kuliah harus mempunyai nilai yang bagus, nilai yang tinggi, ya. Harus sukses di dalam kehidupan ini, ya, dengan sudah barang tentu dengan cara yang baik. Itu kembali ke etika, ke akhlak, ya. Berusaha semaksimal mungkin. Anda berjihad, melakukan aktivitas, apakah itu bekerja, berwirausaha, itu kan tujuannya baik untuk memberikan kehidupan, memberikan nafkah bagi anak, istri, ataupun kalau Anda sekarang masih mahasiswa, ya, untuk orang tua Anda. Itu harus ditumbuhkan. Kalau toh meninggal karena itu, insya Allah mati syahid, ya, karena itu adalah jihad, bagaimana memperjuangkan supaya Anda bisa sukses, ya. Kemudian berusaha keras untuk menabung dan investasi, ya, jangan boros, ya. Kalau kita bekerja keras lalu boros, ya, nanti ujung-ujungnya bisa gali lubang tutup lubang, ya. Kemudian yang luar biasa yang harus kita ini, ya, menghargai waktu. Waktu itu tidak bisa diulang, waktu itu tidak bisa dijual, waktu itu tidak akan balik kembali. Sedetik demi sedetik pun harus kita manfaatkan itu dengan baik, ya. Jadi benar-benar itu, kalau saja ada yang bisa menjual waktu, insya Allah pasti dia kaya raya. Tidak bisa. Hari ini belum tentu kita bisa ketemu dengan Anda ataupun semuanya, belum tentu, ya. Besok, maksudnya besok ataupun waktu yang lain belum tentu. Nah, kalau kita kadang-kadang ya tidak bisa memanfaatkan dengan waktu itu dengan baik, ya, maaf, ya. Padahal di Al-Quran, di agama kita itu wal asri, Allah itu bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, ya. Jadi bahwa waktu, Allah itu bersumpah bahwa orang itu akan rugi kalau tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu kadang-kadang pada keseharian kita itu tidak tercermin. Justru tercermin pada orang-orang yang tidak punya gambaran, istilahnya, ya, memanfaatkan. Kita double loh ininya. Di samping kita akan mendapatkan sesuatu hasil dari kerja kita, ya, hasil kerja kita akan mendapatkan sesuatu produk, misalnya apapun itu, mencangkul misalnya, kita dengan menghargai uang nyangkul terus, itu kan pasti ada hasil. Nah, kalau diniatkan itu insya Allah jadi ibadah oke, saya mencangkul untuk menanam ubi misalnya, ini dijadikan sebagai pertama, dengan nanti dengan ubi itu akan tumbuh daun menghasilkan oksigen. Nah, itu muncul wakaf oksigen, ya. Kemudian diniatkan juga dengan umbi yang kita punya, nanti kita bisa manfaatkan itu untuk apa? Untuk dijual, ya, untuk membelikan ataupun untuk nafkah anak, istri, dan seterusnya. Itu seperti itu harusnya, ya. Jangan biarkan waktu itu lewat sedemikian mudah tanpa kita melakukan aktivitas untuk beribadah, ya. Kemudian yang 11 itu bersabar dan tidak mengeluh. Nah, ini, ya, kalau kita menghadapi sesuatu jangan pernah mengeluh, ya, tetapi bersabar. Di Al-Quran ada ini, ya, ininya gambarannya, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan sholat itu penolongmu. Nah, pertanyaan yang sederhana, apakah kita sudah melaksanakan demikian?
Nah, belum, kebanyakan belum ya. Nah, kita mulai bahwa kita harus melakukan aktivitas antara kehidupan dunia itu kita seimbangkan dengan kehidupan akhirat ya. Oke, nah ini yang kita tidak harapkan. Kondisi sekarang pandemi, kalau ini kebetulan di daerah Afrika sana ya, kadang-kadang kalau kita tidak bisa memanfaatkan alam, tidak bisa memanfaatkan kesempatan, hal ini bisa terjadi ya. Hal seperti ini bisa terjadi ya. Susah kita membayangkan dengan pandemi sekarang ini ke depan ya bisa saja terjadi. Kalau misalnya orang sudah tidak punya kemampuan untuk berusaha, akhirnya di mana-mana terjadi kelaparan ya. Kalau makanan terlambat datang, nah oke, tadi kan sudah dibahas tentang stunting ya. Stunting itu di mana Anda yang bergerak di bidang kesehatan ini akan bisa muncul dengan kondisi pandemi ini. Ya, tingkat penghasilan masyarakat itu sudah menurun ya. Bidang usaha itu hanya terbatas. Lalu bagaimana? Terjadi pengurangan untuk makanan. Nah, makanan ya biasanya yang pertama dikurangi itu adalah makanan gitu. Irit ya, karena irit bukan karena mengirit, tetapi karena memang tidak ada uang ya. Tidak ada yang digunakan untuk membeli. Mau bercocok tanam tidak ada tenaga ya, akhirnya ya ini seperti hal ini bisa saja terjadi. Ini bukan Bapak mengeksploitasi seperti ini, tidak, tapi ini harus menjadi kesadaran, menjadi muhasabah bagi kita. Nah, seperti ini ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri ini kerusakan lingkungan ya. Kondisi yang amat sangat memprihatinkan, tak ada tenaga untuk beraktivitas kalau sudah seperti ini ya. Berpikir pun tidak bisa, ini yang kita jangan sampai terjadi. Kalau kekurangan gizi, kekurangan makanan ya IQ kita jongkok ya, IQ kita menurun, berpikirnya juga lemot dan seterusnya. Ini apa yang bisa kita lakukan? Walaupun ada sumber daya juga berpikirnya terbatas, tidak bisa, tidak ada inovasi ya. Jadi ini yang kita jangan sampai terjadi. Ini juga tak ada air dan tak ada gairah ya. Jadi jangan sampai ini bahkan air dari kotor urin ya, urin onta itu dijadikan ini. Nah, ini sudah kelihatan ya, alam sudah mulai rusak sekarang. Kalau kita di daerah kita dulunya itu kan tidak terlalu panas, tetapi sekarang itu sudah mulai panas ya. Nah, ini jangan sampai ini kita harus perbaiki ya, karena kuncinya itu adalah air ya. Air itu dari mana? Itu bagaimana kita mengembangkan, melestarikan hutan yang kita punya, bukan sebaliknya ditebangi. Akhirnya kalau sudah terjadi banjir bandang baru kita sadar ya. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, dampak berikutnya kalau hutan digunduli ya akan terjadi kekeringan. Tidak bisa ada sesuatu pun yang dilakukan tanpa air. Ya, bisa saja terjadi gitu. Ini juga kematiannya malah yang berkembang itu burung nazar. Maaf sekali lagi, kita bukan mau mengeksploitasi. Ini untuk menggugah kesadaran kita bahwa bisa saja terjadi di daerah kita hal-hal yang semacam ini kalau tidak arif bijaksana untuk ini melakukan merubah kondisi keadaan yang ada ini ya. Tanda-tandanya sudah mengarah ke sana ya, walaupun prosesnya bisa cepat bisa lambat ya. Nah, ini kita banyak nih seperti ini ya, tanda-tandanya seperti yang kita gambarkan. Di beberapa tempat sudah kondisinya seperti remah makanan, sampah pun disantap ya. Jadi Bapak, Ibu, anak-anak ataupun siapa saja, kita harus menumbuhkan kesadaran ya, berusaha kita bangun kewirausahaan ini dengan baik supaya kita bisa berkembang dengan baik, bisa lebih sejahtera. Harus tumbuhkan motivasi. Tadi cuma gambaran ya, bukan, sekali lagi, bukan mengeksploitasi gambar-gambar yang buruk. Ini terjadi pada dunia di sebelah
atau di benua yang berbeda dengan kita, Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak terjadi yang demikian ya. Kuncinya adalah seperti gambaran tadi ya, kita harus semangat, mempunyai etos kerja yang tinggi. Dasarnya apa? Dasar motivasi yang paling bagus itu adalah agama. Kembali ke Al-Quran, kita baca manualnya, bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita bertata krama yang baik, sehingga kita menjadi orang yang sukses tentunya. Amin. Kita berdoa untuk semuanya supaya kita bergerak maju terus, kita pantang menyerah dengan kondisi pandemi ini, tetapi tetap harus jaga prokesnya ya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.